Bismillah, halo teman-teman, kembali lagi sama aku, Teh Eva. Sekarang kita akan bahas tentang Canva Code ya teman-teman. Gimana cara bikin game dari Canva Code? Sebenarnya ini sangat simple. Kita tinggal ke beranda Canva, terus klik AI Canva-nya, lalu klik ini, kode untuk saya. Tinggal kita masukin prompt-nya di sini, terus tinggal di enter aja. Nah, step by stepnya sebenarnya simple. Kalau nanti udah jadi, kita tinggal gunakan dalam desain, lalu dipublikasikan. Nah, tapi yang sering jadi bingung untuk sebagian orang mungkin gimana cara menentukan prompt-nya supaya nanti hasil gamenya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, teman-teman, di sini aku punya 4 cara untuk memudahkan kita membuat prompt. Yang pertama, kita bisa menggunakan template prompt yang ada di sini. Bisa lihat teman-teman, di sini ada kuis biologi. Terus ke bawah juga kita ada memory game, ada game 3 dimensi. Nah, ini adalah salah satu games yang prompt-nya sudah disediakan oleh Canva. Kita bisa klik salah satunya, terus nanti kita lihat nih di sini ada prompt yang sudah disesuaikan. Terus kita bisa ganti tuh detail-detailnya seperti temanya. Kita kan misalkan mau bikin matematika, berarti biologinya kita ganti ke matematika. Terus emoji-emoji yang digunakan juga kan pasti bukan emoji yang seperti ini kan. Kalau matematika minimal kita pakai penggaris, pakai plus, minus, dan lain sebagainya. Nah, detail-detail itu mungkin bisa kita sesuaikan lagi pakai template yang ada di Canva. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, nah ini teman-teman, untuk membuat prompt yang sesuai dan detail sebenarnya meskipun kita memasukkan prompt yang sederhana pun, misalkan kayak gini, buatkan aku sebuah game interaktif untuk anak usia dini tentang mengenal hewan. Nah, itu pun sudah cukup, tapi nanti mungkin hasilnya akan benar-benar random. Bisa jadi nanti jadi game kuis, atau bisa jadi nanti jadi gamenya memory games, atau bisa jadi game drag and drop. Nanti hasilnya pasti masih random karena kita membuat perintahnya masih umum, belum terlalu spesifik. Lalu hasil dari ilustrasinya pun Canva Code mengira-ngira sendiri nih, seperti yang sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya ketika kita memasukkan prompt dengan bertemakan hewan. Apalagi buat teman-teman yang baru banget menggunakan Canva Code-nya, nanti hasil hewannya itu akan sangat random ya. Mungkin dia akan membuat garis-garis seperti zebra seperti ini, tapi kalau anak lihat pasti ini adalah gambar yang aneh kan jadinya. Gambar panda yang titik mata kayak gini doang, atau gambar harimau, kudanil yang sangat aneh seperti ini. Nah, kalau misalkan kita tidak tahu caranya, tidak tahu detail prompt-nya seperti apa, nanti mungkin hasilnya akan sangat random. Makanya kita perlu yang namanya struktur prompt. Nah, struktur prompt ini mungkin sifatnya optional ya teman-teman, karena ini aku sendiri yang bikin, jadi kira-kira inilah struktur prompt yang perlu ada kalau teman-teman mau gamesnya lebih detail dan lebih bagus tampilannya. Yang pertama, jadi sebelum teman-teman menentukan prompt, teman-teman siapkan dulu nih struktur-struktur ini. Teman-teman bayangkan dulu mau bikin games yang seperti apa. Pertama, jenis gamenya mau kayak gimana. Nah, di sini aku ada beberapa pilihan ide games yang bisa dilakukan Canva Code. Di antaranya ada drag and drop, ada memory games, ada quiz. Terus Canva Code juga bisa bantu kita bikin puzzle. Puzzle juga kan pakai drag and drop ya, atau bisa klik-klik aja gitu. Terus Canva Code juga bisa bantu kita mencari kata. Mencari kata tuh kayak Yusuf misalkan. Nah, seperti ini nih. Kita mencari kata Nuh dari kumpulan-kumpulan huruf ini. Canva Code juga bisa bikinin game yang multiplayer seperti yang pernah aku post di sini di Instagram yang kayak gini nih, game Squid Game. Terus juga bisa bikin yang backgroundnya bernuansa 3 dimensi seperti ini. Nah, kita tentukan dulu tuh jenis gamesnya mau games yang seperti apa. Terus tema gamesnya apa? Kayak misalkan kita mau bikin game memory kan. Memory gamesnya itu kita mau ngebahas tentang apa? Mau ngebahas tentang mengenal bentuk? Mau ngebahas tentang mengenal hewan kah? Atau biologi? Atau tema matematika? Atau apa gitu ya teman-teman. Harus target usianya untuk berapa tahun? Ini sebenarnya optional ya, mau ada usia atau tidak.
Tapi kalau misalkan teman-teman mau bikin games yang spesifik, terutama untuk anak kecil di bawah 5 tahun misalkan ya, itu kan anak-anak belum bisa baca tuh. Berarti kita perlu mencantumkan usianya kan. Kalau misalkan kita bikin games nih, judulnya quiz misalkan ya. Buatkan aku games quiz yang temanya mengenal hewan gitu. Tapi kita tidak mencantumkan usia. Nah, nanti hasilnya mungkin games quiz hewannya itu bukan tentang mengenal hewan secara gambar, tapi secara ensiklopedi misalkan ya. Misalkan hewan yang hidup di dua alam dan ini dan ini dan itu gitu. Nah, nanti soalnya bisa random seperti itu. Sedangkan anak di bawah 5 tahun itu dia kan masih mengenal melalui gambar dan tidak banyak tulisan. Nah, jadi prom usia ini mungkin penting di kondisi tertentu. Terus di sini fitur gamesnya mau kayak gimana? Nah, di sini teman-teman, karena Canva Codes ini interaktifnya lebih banyak daripada hyperlink, maka kita bisa pilih tuh fitur apa aja yang mau kita adakan di dalam gamesnya. Mau ditambahin skor, mau ada hitungan mundur, mau ada nyawanya, mau ada leaderboardnya, mau soalnya berjenjang kah, level mudah, level sulit. Nah, semuanya itu bisa kita minta ke Canva Code. Lalu ilustrinya mau seperti apa? Nah, menurut aku ilustrasi ini penting ya teman-teman untuk ada di dalam prom. Karena kalau kita tidak mencantumkan ilustrasi, kemungkinannya tadi ilustrasinya akan dibuat sendiri oleh Canva, akan menjadi bentuk yang random, bisa jadi bagus, bisa jadi aneh juga. Makanya di sini untuk ilustrasi aku selalu menambahkan prompt emoji. Kayak misalkan, bikinkan aku games interaktif quiz untuk anak usia dini bertemakan mengenal hewan menggunakan ilustrasi emoji. Nah, emoji ini akan menggantikan ilustrasi-ilustrasi yang random itu. Jadi nanti ilustrasi yang keluar sudah pasti tuh menggunakan emoji yang ada di keyboard atau emoji yang dapat dipahami oleh AI. Dan yang terakhir adalah background. Nah, background ini juga optional nih. Kalau teman-teman mau hasilnya lebih spesifik, bisa dihadirkan ini backgroundnya, misalkan background transparan. Aku biasa pakai background transparan ini untuk aku tambahkan dengan elemen yang ada di Canva ya, teman-teman. Nah, di sini aku sedikit bahas yang pernah kita bicarakan juga tuh di video pertama, gimana caranya menggabungkan desain di hyperlink dan juga interaktif di Canva Code. Nah, itu dia, aku selalu menggunakan background transparan ketika aku mau menambahkan desain dari elemen Canva. Jadi kalau misalkan nanti backgroundnya transparan, di belakang aku bisa menambahkan background dari elemen Canva yang disimpannya di belakang dari hasil Canva Code. Jadilah nanti gamesnya cantik-cantik seperti ini. Jadi kalau kita perkirakan nih dari struktur prompt ini, mungkin bentuk kalimatnya akan seperti ini. Buatkan aku sebuah game, dalam kurung jenis gamenya apa, yang bertemakan temanya mau apa, mau tema biologi, matematika, atau apa. Untuk usia berapa tahun? Di bawah 7 tahunkah? Atau untuk sekolah dasar atau untuk mahasiswa? Menggunakan detail fitur sebagai berikut, titik 2. Nah, teman-teman jangan langsung simpen promptnya di Canva Code ya. Simpen dulu promptnya di catatan kah atau di WhatsApp supaya kita bisa tambahin enter nih. Enter. Nah, fitur gamesnya titik 2 mau apa fiturnya? Mau pakai skor, hitungan mundur, atau apa? Terus menggunakan ilustrasi emoji, menggunakan ilustrasi font yang lucu, menambahkan efek konfeti, dan lain sebagainya. Terus nanti background titik 2 backgroundnya mau seperti apa. Nah, terus di akhir kalimat nanti ditambahkan seperti ini. Pastikan semua fungsi tombol berfungsi dengan baik dan dapat digunakan di handphone maupun desktop. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ini optional. Teman-teman mau pakai semua struktur ini atau sebagian. Gambarannya kalau semakin detail seperti ini nanti hasilnya akan lebih memuaskan. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman masih bingung juga, aku punya cara ketiga. Cara yang ketiga ini, aku udah siapin nih template promptnya. Nanti teman-teman juga dapat ya. Ini aku ada 2 versi template prompt. Ini template prompt yang pertama. Teman-teman bisa pilih dari struktur yang sudah aku sebutin tadi. Mau pilih yang mana, diklik-klik aja. Terus nanti di bawah akan ada hasilnya.
Terus versi yang kedua, ini adalah versi yang sudah aku perbaharui nih teman-teman. Aku tambahin lagi, di sini ada tema gamesnya. Kalau di sebelumnya kan nggak ada tema, kalau di sini ada temanya. Terus ada juga tambahan tema desainnya. Kalau di sini aku lebih lengkap lagi, tapi teman-teman bisa pakai dua-duanya ya. Nanti dicobain mana yang paling hasilnya bagus, karena ini aku bikinnya juga di Canva Code, jadi mungkin sewaktu-waktu promptnya bisa tidak sesuai. Intinya kalau teman-teman udah tahu paham struktur promptnya, nanti juga kebayang ya apa aja yang perlu dan tidak perlu dicantumkan di dalam prompt. Nah, terus untuk yang keempat, ini adalah step terakhir nih. Misalkan teman-teman mau bikin games, tapi di dalam salah satu ide-ide games ini nggak ada nih. Kayak misalkan mau bikin super health kayak gini nih. Ini kan bingung ya, ini dibilang quiz bukan, dibilang memori bukan, drag and drop juga bukan. Tapi ini juga merupakan games yang lumayan seru untuk dijadikan contoh edukasi makan makanan yang bergizi. Nah, kalau ini yang di luar dari struktur prompt tadi, aku minta bantuannya ke ChatGPT. Aku bicarakan ke ChatGPT kayak gimana harusnya aku bikin prompt di Canva Code. Jadi, aku bikin kayak gini. Tolong buatkan aku prompt sebuah game yang detailnya seperti ini. Nah, teman-teman jelasin tuh, curhat aja yang banyak ke Canva Code, mau bikin game seperti apa. Nanti Canva Code-nya bantuin teman-teman untuk bikin prompt yang bisa dipahami oleh Canva Code. Gitu teman-teman. Selebihnya masih banyak mau aku jelasin, tapi mungkin di sini akan sangat banyak ya teman-teman. Takutnya teman-teman keburu bosen dengerin suara aku nggak berhenti-berhenti. Jadi silahkan bertanya sepuasnya di grup. Setelah teman-teman praktek, mungkin teman-teman akan menemukan banyak fakta-fakta yang belum aku jelasin di sini. Terima kasih, selamat praktek.